Pada kali ini kita akan membahas esensi dari sebuah sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Banyak pasien yang datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi tapi tidak tahu bagaimana cara mensikapi sakit. Yang tahu adalah mereka hanya terus mengeluh dengan sakit yang diderita, lalu ketika sembuh tidak dapat merasakan atau menghayati hikmah di balik sakit itu sendiri. Berikut kita akan membahas di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang esensi dari sebuah sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pasien datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, Kota Sawalunto, biasanya saya akan coba menggali lebih dalam terlebih dahulu kepada kepribadiannya. Jika sahabat ini hanya membeli obat, ya silakan saya akan memberikan obat saja tanpa ia butuh semacam tausiah atau nasihat kesehatan dari ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Tetapi kalau yang hakikatnya ketika pasien datang untuk beruqyah, maka kita akan terlebih dahulu menggali apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang berkomunikasi perihal pamannya anaknya sakit. Nah, maka saya akan membahas bagaimana lingkungan dalam rumah tangga tersebut. Apakah rumah tangga tersebut menjalankan syariat agama atau menjalankan pola kehidupan yang sehat? Maka dengan demikian kita dapat memberikan solusi terlebih dahulu sebelum kita memberikan pengobatan. Seandainya kedua orang tua ini adalah orang yang lalai dalam ibadah sholat, maka yang paling utama harus kita lakukan adalah memberikan pengarahan kepada orang tersebut bahwa bisa jadi sakit atau kesedihan atau kepayahan atau kesusahan yang dialami oleh keluarga tersebut diakibatkan karena dosa-dosanya, diakibatkan karena dosa telah melalaikan ibadah sholat. Sahabat, esensi ini harus benar-benar kita ketahui, harus benar-benar kita sadari bahwa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala harus menjadi sesuatu yang paling utama dalam kehidupan manusia. Bayangkan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita seluruhnya, baik itu rezeki, kecerdasan, tubuh yang bagus, dan tentu saja adalah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan atau mencabut kesehatan yang sudah diberikan itu. Allah bisa saja memberikan seseorang sakit sehingga tubuhnya merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu sahabat, komunikasi dengan Allah harus menjadi prioritas yang utama. Jika seseorang sakit karena selama ini ia senantiasa meninggalkan ibadah sholat, maka ini harus benar-benar dirubah terlebih dahulu. Ya, sebagaimana seorang tua atau seorang ibu bapak ketika mendapati anaknya yang nakal, tidak patuh, tidak mau membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah contohnya, maka wajar saja orang tua ini tidak memberikan uang jajan kepadanya. Nah, wajar saja mungkin seseorang ini sakit. Salah satunya adalah sakit yang berkepanjangan, sakit terus menerus, sakit tahun menahun. Ini boleh saja karena terjadi karena dosa-dosa yang dilakukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala seperti menegur dirinya dengan memberikan ia sakit agar ia sadar. Nah, saya juga punya sahabat ini sebuah peristiwa yang terjadi pada pasien saya, yaitu seorang pasien yang dia ketika datang berobat memberikan atau menyampaikan keluhan-keluhannya. Banyak sekali keluhan-keluhan yang ia rasakan, dan rata-rata sakit yang ia derita itu adalah sakit penahun atau sakit yang berkepanjangan. Terus saya gali diskusi, ia minta ruqyah karena ia curiga bahwa penyakitnya ini adalah penyakit yang tidak wajar. Benar sahabat,
penyakit yang menahun, penyakit yang terus-menerus, itu adalah penyakit yang tidak wajar. Ada potensi gangguan jin pada orang yang menderita sakit terus-menerus, sakit menahun. Lalu saya gali, sebelum diruqyah saya gali apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa orang ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menderita sakit menahun? Ada saja sakitnya. Boleh jadi karena kelelahan ia lalu sakit kepala atau sakit mah atau sakit persendian. Nah, uniknya sakit yang ia rasakan ini sahabat terus menerus. Jadi semacam ada berkala, ketika hari-hari tertentu sakit ini muncul, entah itu sakit kepala, entah itu sakit perut, entah itu sakit persendian. Yang jelas sakit ini sudah bertahun-tahun tidak juga sembuh. Nah sahabat, kembali kita bahwa sakit menahun seperti ini adalah potensi gangguan jin ada di sana. Potensi ada semacam teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya karena kelalaian, karena dosa-dosa yang ia lakukan. Saya terus gali dan akhirnya sahabat, benar saja saya dapati orang yang sakit menahun ini orang yang melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat-maksiat yang beliau ceritakan, banyak maksiat-maksiat yang telah ia lakukan yang tidak satu orang pun tahu. Dan akhirnya karena diskusi yang cukup intens bersama saya di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, maka akhirnya pasien ini menceritakan seluruh dosa-dosa, kejahilan, maksiat-maksiat yang pernah ia lakukan sebelum ketika ia sakit. Nah sahabat, insyaallah di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi silakan kepada pasien untuk berkonsultasi karena insyaallah rahasia akan sangat terjamin. Pasien silakan berdiskusi karena ini sangat penting. Tetapi kepada saya, terutama kepada si terapis yang mengobati, insyaallah rahasia ini mesti harus dijaga karena Rasulullah itu adalah sunnah bahwa seseorang hendaknya menjaga rahasia saudara muslimnya. Dan akhirnya kisah terus berlanjut. Ia sudah menceritakan seluruhnya apa yang telah terjadi, apa yang ia lakukan, apa dosa-dosa yang ia lakukan. Sehingganya saya berkata kepadanya, cukup terlebih dahulu dirinya untuk mengeluh terhadap sakit. Cukup terlebih dahulu, cukupkan atau akhiri terlebih dahulu keluh-keluhan yang ia lakukan. Keluhan apakah ia bermasalah dengan tetangganya, apakah ia bermasalah dengan anak-anaknya, apakah ia bermasalah dengan suami atau istrinya, apakah ia bermasalah di ekonominya, apakah ia bermasalah di tempat kerjanya, lalu ia mengeluhkan sakit ini, dan sakit itu. Maka sahabat, saya menyampaikan kepada dirinya, akhiri terlebih dahulu, cukupkan terlebih dahulu, tahan terlebih dahulu keluhan-keluhan yang terjadi. Yang paling utama yang harus ia lakukan adalah menginsyafi dirinya, menyadari dosa-dosa yang ia lakukan, bahwa keluhan-keluhan yang terjadi, sakit yang ia rasakan, derita yang ia rasakan, permasalahan-permasalahan yang menghajar dirinya, yang menekan dirinya, itu tidak seberapa dibandingkan nanti azab Allah yang akan menimpa dirinya di akhirat nanti. Maka jauh lebih utama ia menginsafi dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang Allah terlebih dahulu menyehatkannya, ketimbang Allah terlebih dahulu memperbaiki ekonominya, ketimbang Allah Subhanahu wa taala memperbaiki rumah tangganya. Karena kalau ia sembuh dari sakit tapi maksiat-maksiat tetap berjalan, maka sesungguhnya ia masih sakit sahabat. Kalau ekonominya membaik, ia tidak lagi miskin, ia jadi kaya karena ekonominya atau pekerjaannya membaik, tetapi ia tetap melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat, sesungguhnya ia masih miskin, ia masih sakit, ia masih menderita. Maka sahabat, jauh lebih utama ia terlebih dahulu menginsafi dirinya, bertobat kepada Allah,
karena boleh jadi seluruh permasalahan-permasalahan yang ia alami adalah sebab akibat dari dosa-dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ia sudah mulai menyadari dan ia tidak lagi peduli dengan sakitnya, ia tidak peduli lagi dengan masalah rumah tangganya, masalah ekonominya, ia hanya menginsafi dirinya, di sanalah ruqyah ini akan bekerja. Di sanalah ketika ia sudah mulai menginsafi, ayat yang kita bacakan mulai bereaksi terhadap agar jin yang ada dalam tubuhnya segera keluar, tidak lagi menggoda dirinya. Karena sesungguhnya kalau seandainya ia tidak menginsafi ini sahabat, maka ada juga beberapa kali saya meruqyahkan seseorang tidak ada reaksi, padahal ia sudah menceritakan kisah-kisah yang sangat kuat dirinya terindikasi oleh gangguan jin. Misalnya setiap malam ia selalu bermimpi buruk, tubuhnya terasa berat, lalu ia sering muntah, tubuhnya terasa kaku, kram. Tapi ketika diruqyah tidak ada reaksi, maka boleh jadi sahabat ini karena dia tidak terlebih dahulu menginsafi dirinya. Lalu ketika ia menginsafi dirinya, menyesali perbuatan kesalahannya, maka insya Allah dengan bacaan yang sederhana saja, bacaan Al-Quran, mungkin baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awuz saja, ia sudah mulai bereaksi. Baca Al-Fatihah saja, ia sudah mulai bereaksi. Dan reaksi-reaksi yang menunjukkan bahwa jinnya mulai keluar. Sahabat, sadarilah esensi dari sakit itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi sakit kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita. Boleh jadi sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hadapi dengan senyum kebahagiaan bahwa Allah Subhanahu wa taala tengah berkomunikasi dengan kita, tengah berinteraksi dengan kita, tengah memberikan peluang pengampunan dosa kepada kita. Selepas itu bolehlah kita tambah dengan makanan-makanan yang baik, apakah itu kurma, habatus sauda, madu dan seterusnya. Lalu menghindari makanan-makanan yang berpotensi mengundang jin, makanan buruk, berpengawet, gula, minyak dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.